kayak gini ini sistem yang paling barokah gitu. Paham ya? Insyaallah. Beli enggak? Insyaallah. Saya dulu di Jombang itu punya guru ya, guru saya jadi guru orangnya lucu sekali. Jadi kalau guru nahwu, jadi kalau ngajar supaya anak itu bisa ngajarnya pas ngajar itu nggak di kelas saya, di kelas yang lainnya. Supaya anak SP itu bisa cepat maknani utawi kiku. Itu guru saya itu kadang-kadang menggunakan bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris pun bisa dimaknai utawi iku. Itu kata guru saya dengar, nggak di depan saya, di kelas yang lain. Kita sampai tertawa. Dia mencontohkan when you love me, when you love someone, when you love ing dalam nalikane demen. Someone ing awal suci. When you love ing dalam nalikane demen sapa sira. Someone ing awal suci. Will do everything. Will do moko bakal agawe sapa sira. Everything ing sakabehane perkara. Jadi bisa dimaknai. Saking hebatnya coro ulama bini kok yang uniku. Di coro di Marisono bini. Makanya sekarang kalau kemudian ada anak ngaji terus pakai terjemahan bingung saya kenal. Bagaimana cara nakibnya kalau terjemahan itu? Ya, itu. Soalnya kadang-kadang kan bahasa Indonesia sulit kita tarkib, sulit bahasa Indonesia. Ya, setelah kita di samping kita mengerti makna utawi itu, kita juga memfasihkan ya. Memfasihkan kalimat per kalimat, lafaz per lafaz. Bangun. Ojo sampai santri gak ngerti gak fasih muni Allah tuh sampai. Yo, di sana sih. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dot ya dot, ojo dot. Sot ya sot, ojo cot. Sot dot, cot dot. Sot cot, dot dot, sot dot, cot dot. Jadi kita nanti selepas kita itu belajar perkara-perkara yang berhubungan dengan apa namanya tarkib, kita juga belajar fasohah ya, fasohatul Quran. Walaupun kamu nggak ngapalkan Quran, tapi baca Quran harus fasih, itu, betul loh. Maka usahakan yang Quran yang fasih itu yang biasa baca selepas azan itu, ya. Yang Quran yang fasih itu yang usahakan ngedemik ketika apa selepas azan. Kecuali amaya tasa'alun yang mulai gak kata menghakam. 40 tahun amaya tasa'alun gak kalimat. Gak pernah alif lam mim. Mulai kelas 1 sadawis kelas 1 ahli kelas 2 ahli yang amaya tasa'alun gak kata menghakam. Nah ini diperbaiki sekarang ini. Mumpung kita masih tahun ajaran baru lah ya. Hal seperti diperbaiki. Nah, wakilah dan ketika kelibati syuhi marang sekait setengah itu syekh. Waktu turi halan teman-teman dan buang sopo syekh lisabui marang binatang buas satu kala. Liak kula krono arai yang memangan opo asabuk hu ing ba'du suyuh. Walam yu'zi lan orang laraken. Falam yu'zi moko orang laraken sopo asabuk hu ing ba'du suyuh. Fi ayyi syai'in ing dalam seperti di suci kunta ono sapa sira tatafakkaru mikir-mikir sapa sira ina turihta ing dalam nangketen buang sapa sira isabuh marang binatang buas olah ketika sapa batu suyu fi hukmi su'ris sibai mikir-mikir ing dalam hukume jilakani binatang buas minal ilmi saking ilmu hasbuna utai kami nyukupi kita Allah Gusti Allah wa nikmah lan iku sak baguse sapa al wakil dat kang den pasrai utawi Gusti Allah. Ada sebagian syekh ya
Ini ceritanya ini ada beberapa versi ya. Yang kalau versi yang saya dengar itu gini ya, versi yang saya tahu itu. Suatu ketika itu ada seorang perempuan ini ngaku-ngaku bahwa dia keturunan Sayyidina Ali. Ya. Seorang perempuan ini bernama Zainab, ngaku-ngaku putrinya Sayyidina Ali. Padahal putrinya Sayyidina Ali itu sudah wafat 70 tahun yang lalu. Wafatnya 70 tahun yang lalu, dia mengaku-ngaku kalau dia putrinya Sayyidina Ali. Loh, kata yang lain, Sayyidina Zainab itu sudah wafat 70 tahun yang lalu. Kata perempuan ini, enggak. Yang bilang wafat itu berita hoak, berita palsu. Saya hidup sampai sekarang ini. Sayalah anaknya Sayyidina Ali, putrinya Sayyidina Ali. Namanya Zainab bintu Ali. Kalau dipikir itu 70 tahun yang lalu, wafatnya 70 tahun yang lalu. Maka kemudian Usaroh didatangkan, ya, didatangkan apa namanya itu keturunan Sayyidina Ali. Kalau tidak salah waktu namanya Imam Ja'far As-Shadiq ya. Ja'far As-Shadiq kalau tidak salah. Jadi kalau tidak apa nama Muhammad Al-Baqir mungkin Ja'far As-Shadiq. Jadi Muhammad Al-Baqir punya anak Ja'far As-Shadiq, Ja'far punya anak Musa Al-Kadhim. Jadi kemudian kata Ja'far, apa buktinya kalau kamu itu keturunan anak Sayyidina Ali? Buktinya saya masih hidup sampai sekarang ini. Terus banyak orang nggak percaya. Maka apa namanya itu kemudian Ja'far Shadiq berkata begini, kalau memang kamu itu tetap mengakui dan tidak mau mengingkari bahwa kamu anak turunnya Sayyidina Ali, baik, nggak apa-apa, terserah kamu. Tapi kakek-kakek saya, bapak-bapak saya, kakek-kakek saya pernah berkata bahwa kalau memang betul orang ini keturunan Sayyidina Ali, anak langsung dari Sayyidina Ali, putra langsung dari Sayyidah Fatimah, maka apa? Binatang buas as-sabu tidak akan mau memakan dagingnya. Wow. Maka kalau kamu mau, wahai Zainab, sekarang kamu saya uji. Kamu saya uji. Kamu akan saya terjunkan, kamu akan saya uji, atau minta kepada khalifah untuk diuji. Waktu khalifahnya Mutawakkil Allah. Maka kata Ja'far, wahai khalifah, untuk menguji dia betul putrinya Sayyidina Ali tidak, maka harus dilempar di tempatnya binatang-binatang buas. Maka gempar. Wah, gempar. Kok begitu kata Mutawakkil Allah? Ya khalifah, karena kalau keturunan Sayyidina Ali, anaknya Sayyidina Ali, pasti harimau apapun tidak akan bisa makan. Maka kata Zainab tadi, cerdas dia. Wahai Ja'far, kamu kan juga ngaku kalau kamu turunan Rasulullah, kalau kamu turunan Sayyidina Ali. Sekarang kamulah yang harus membuktikan bahwa kamu tidak akan dimakan oleh binatang buas tadi. Oh iya, siap, tidak apa-apa, saya siap, kata Ja'far As-Shadiq. Waktu itu Mutawakkil Allah ini punya meniru kebiasaan orang Romawi. Dia memelihara beberapa ekor singa. Singa yang didatangkan dari Afrika. Di mana singa ini memang betul-betul kelaparan. Sengaja dilaparkan. Sengaja dilaparkan singa tadi. Wah, ini ada apa namanya, kayak sumur begini ini yang menonton di atas, sehingga tidak akan mungkin meloncat kemana, itu tidak akan mungkin. Maka Ja'far As-Shadiq diterjunkan di tempat gelanggang tadi itu. Gelanggang besar. Gelanggang besar. Maka kemudian dibukalah singa-singa tadi itu. Semua orang menjerit, semuanya menjerit, wah mati ini, mati ini, mati ini. Karena singanya kelaparan. Tapi begitu dibuka pintu kandangnya singa, semuanya singa berlarian ke arah Ja'far As-Shadiq. Beliau diam, diam, ya, tidak bergeming apapun, diam, diam. Ternyata apa? Singa-singa tadi bukan menggigit, bukan memakan, tapi apa? Menjilati kakinya Ja'far As-Shadiq. Dijilati kakinya, minta dilus-lus Ja'far As-Shadiq. Itu apa? Bukti bahwa harimau, singa, serigala tidak akan mau makan darah dagingnya baginda Nabi. Nah, selesai kemudian dijulurkan tangga, maka singa ini sepertinya mau ikut kepada Ja'far As-Shadiq ini. Ya, mau ikut. Nah, katanya Ja'far, sudah kamu tidak boleh ikut saya. Makamnya kamu di situ, kamu masuk kandang aja. Maka dia pun masuk, mengikuti
Ja'far Shadiq. Maka kemudian begitu naik ke atas, ya begitu naik ke atas, Ja'far mengatakan, bagaimana Zainab? Kalau kamu ngaku anaknya Sayyidina Ali, sekarang kamu turun ke bawah. Turun kamu ke bawah. Maka saat itu juga dia menangis bertobat bahwa dia tidak akan ngaku-ngaku lagi jadi keturunan Rasulullah. Paham ini ya? Nah, sama seperti itu. Versi yang kedua, ini sebenarnya bukan Ba'du Suyu, tapi sebagian sahabat. Ya, sebagian sahabat. Ini namanya Habibullah, saya lupa saya namanya. Jadi Ibnu Hudzaifah As-Sahmi, Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi. Ini masih muda. Sahabat yang masih muda, umurnya paling enggak ya sekitar 17-an tahun lah waktu itu ya. Diperintahkan oleh Sayyidina Umar untuk menyerbu negara Romawi. Karena kekuatan bersenjatanya kalah, maka ditangkap oleh tentara Romawi dan ditahan. Nah, sampai kemudian tentara Raja Romawi terkesan betul mendengar berita bahwa panglima atau jenderalnya tentara Islam ternyata masih muda, umurnya masih belasan tahun, kok berani menyerbu negara Romawi yang besar seperti ini, seperti itu. Maka didatangkan, coba datangkan itu panglima Islam, datangkan. Kamu siapa namanya? Kata raja, saya Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi. Sangat terkesan, lihat wajahnya kok terkesan. Wahai Abdullah, maukah kamu, ya, halaka an tunassar wa usrikaka fi mulki, maukah kamu bersama-sama dengan saya memerintahkan negara Romawi? Negara Romawi aku akan bagi dua, separuh untuk saya, separuh untuk kamu. Dengan syarat apa? An tunassar, kamu masuk Nasrani. Maukah kamu? Negara Romawi saya kok tegang gitu kamu? Kok tegang sekali. Jadi negara Romawi akan saya bagi dua, separuh saya kasih kamu, separuh untuk saya. Tapi dengan syarat satu, antu nasr, kamu masuk Nasrani. Selesai. Apa jawabnya Abdullah? Wahai raja, wahai kaisar, jangankan separuh negara Romawi, seumpama seluruh kerajaan Arab, di seluruh kerajaan Arab ditambah dengan seluruh kerajaan Romawi, bukan separuh-separuh, seluruh kerajaan Arab, seluruh kerajaan Romawi kau berikan sama saya agar saya keluar dari Islam, saya tidak akan keluar dari Islam walaupun satu kejap mata pun. Seperti itu. Nah, selesai. Raja terkesan. Maka ceritanya panjang sampai kemudian kalau kamu tidak mau masuk Nasrani, sampai kemudian terakhir waktunya hampir habis ini. Maka diterjunkan di gelanggang tempat di situ raja biasa ngasih singa bertarung dengan gladiator. Ya. Ini Abdullah Hudzaifah sampai kurus, nama sahabat. Tidak ada sahabat gemuk itu, tidak ada. Mereka kurus, wes kurus, pakainya compang-camping, batuknya itu hitam dan seterusnya, ya seperti orang tidak kopenan begitu, kurus dan seterusnya. Diturunkan di gelanggang itu banyak singa-singa itu. Singanya kelaparan, berhari-hari nggak dikasih makan. Maka kemudian singa tadi dilepas. Singa tadi dilepas, semua orang Romawi sorak-sorak, mati anaknya mati sudah. Ternyata apa? Sama dengan ceritanya tadi. Singa tadi bukan memakan, malah datang merunduk. Kemudian apa? Menjilati kakinya Ibnu Hudzaifah As-Sahmi. Dijilat maka tersenyum Ibnu Hudzaifah. Tersenyum seperti orang kegelian begitu. Ya. Dijilati, tersenyum. Maka selesai, singanya suruh masuk. Kemudian dia naik ke atas, dipanggil oleh raja. Wahai raja, terkesan betul, sangat terkesan. Kok isu Islam koyok ini? Ilmu apa ini? Maka kata raja tadi, kamu tadi dijilat oleh singa. Begitu banyaknya singa jilat kamu tadi kok tertawa? Kamu kok meringis, kenapa? Apakah kamu merasa kegelian? Maka kata Abdul Hudzaifah, enggak. Saya tadi tersenyum, saya bingung, mikir apa ya hukumnya
jilatan singa itu apa? Saya tidak tahu. Jilatannya anjing, kalau jilatan anjing dibasuh 7 kali daunah dikurung. Kalau jilatannya kucing itu jelas suci. Tapi kalau jilatan singa saya belum pernah dengar dari bagaimana. Maka kemudian raja itu kesal sekali, dirangkul Ibnu Hudafah, dicium baik Ibnu Hudafah. Sekarang kamu saya perbolehkan pulang ke Madinah, ke negara kamu. Saya bebaskan kamu. Semua tentaramu kamu ajak pulang. Tapi dengan satu syarat, aku izinkan aku mengecup keningmu. Maka dirangkul, dikecup keningnya. Rajanya laki-laki loh ya. Macam-macam loh. Nah setelah akhirnya pulang diceritakan pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kesan betul. Kalau pulang ke Madinah, dia cerita sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kesan, wah ini anak muda kok bagus betul. Maka oleh itu sehabis Jumatan, Sayyidina Umar khutbah, selesai Jumatan pengumuman. Selepas sholat Jumat nanti, semua orang Madinah laki-laki harus mencium keningnya Abdullah bin Hudafah As-Sahmi. Maka semua mencium keningnya semua. Kenapa? Karena Sayyidina Umar menciumnya dan dia semua suruh mengecup keningnya Abdullah As-Sahmi. Ini versinya kayak gitu. Kalau dalam kitab Ihya ceritanya lain lagi. Ya. Ada lagi ulama yang seperti itu. Karena waktu sudah habis, selalu disambung. Amin ya. Insyaallah. Wow.